dia beritakan Injil. Ya, kalau pemberitaan Injil itu dia perlu rapat, ya, untuk memberitakan Injil sampai orang lain bertobat dan kemudian menerima kuasa Tuhan. Satu lagi, kalau pemerintah Injil, dia membangunkan penginjilan dalam sidang itu. Haleluya. Ya, kemana saja kakak, ibu kita yang pergi, semua orang mau jadi penginjil. Pergi ke semua mau jadi penginjil. Pergi ke sana sekali, apinya sudah datang. Mengapa? Memang itu pekerjaan daripada panggilan daripada penginjil. Ya, selain daripada dia menginjil dan memberitakan, dia membangunkan penginjil. Saya percaya si Polga ini roh penginjilan akan dibangunkan. Haleluya. Kemudian gembala ini saudaraku sudah 99 masuk kandang, tinggal satu, masih itu juga dipikirkannya. Ya, kalau Nabi saudaraku, yang satu ini bikin urusan saja, suruh bikin jauh-jauh supaya jangan menulari dari yang lain. Dan kalau gembala, saya sudah masuk kuliah berkali-kali menjatuh ke jurang, masih dicarinya karena ada hati gembala. Perlu hati gembala supaya domba-domba bisa dipelihara. Gembala yang baik, bukan gembala upahan. Kalau gembala upahan kiranya uang aja, upah saja. Gembala yang baik rela mati bagi domba-dombanya. Lalu pengajar. Nah, makanya saya termasuk pengajar. Saudara saya strak berdiri. Kalau saya tanya, kalau kalian belum gitu ngomong, saya ulang lagi dari mula. Karena mengajar selaku dia mesti dari nggak tahu menjadi tahu. Perlu supaya punya doktrin yang benar dalam sidang itu. Haleluya. Ini adalah sidang gunanya ayat 12 melengkapi semua anak Tuhan untuk pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Jadi ada gembala, ada guru, ada rasul, ada nabi, ya, ada penginjil. Itu ada dalam sidang, ya. Tidak perlu begitu semua siapa itu berbagai. Bukan itu yang perlu. Kita saudara Tuhan Yesus berkata bukan untuk dia dilayani sebagai seorang, bukan. Yang perlu kita datang untuk melayani seperti Tuhan Yesus. Lalu kita melihat saudaraku, ya, training, kemudian diajak menginjil, diajak mengunjungi, diajak saudaraku, memberi dan lain sebagainya, dilatih. Ya, di sini dikatakan pekerjaan pelayanan itu, kalau bahasa Inggrisnya work of ministry. Work itu artinya pekerjaan. Saudaraku, semalam itu kita semua kerja. Betul? Capek nggak? Melayani pun capek. Ya, datang pagi-pagi masih rapi, masih berbedah. Sore sudah luntur semua bedah. Begitulah kita melayani juga. Capek, saudaraku, berkeringat, ya berkorban. Semua kan berkorban kan? Korban tenaga, korban uang, korban waktu, korban perasaan. Sudah diajak orang di dudangnya pula kita. Padahal supaya dia selamat yang masuk kita. Semua rela. Apakah itu? Pekerjaan pelayanan. Nanti lain kali saya akan menyampaikan. Tapi hari ini cukuplah selalu tahu bahwa saya melayani Tuhan itu satu pekerjaan. Saya melayani Tuhan bukan mocok-mocok. Apa saya? Bukan mocok-mocok. Bukan. Katakan, saya melayani Tuhan sungguh-sungguh hati. Itu satu pekerjaan. Bukan sambilan. Bersungguh-sungguh hati menyampaikan panggilan Tuhan. Amin. Untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus ini dibangun kalau kita semua dilengkapi dalam panggilan kita masing-masing. Haleluya. Itu makanya ikuti training, ikuti semuanya apa yang disuruh oleh pemimpin-pemimpin saudara, sehingga dengan demikian kita selain kita bersehati, kita juga bertumbuh dalam panggilan kita yang berbeda-beda, karunia yang berbeda-beda. Ayat 13, sampai kita mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan sesuai dengan penuh, sampai kita hari lepas hari bertumbuh menjadi dewasa. Mengapa? Supaya kita jangan lagi ditipu. Tapi kalau kita diajari, kalau kita bertumbuh bersama-sama, kalau kita bersehati, kalau kita masing-masing selalu melakukan pekerjaan, nggak ada orang bisa menipu kita. Saudara tahu ini, bangunan ini, nggak ada satu yang bisa mengambil temboknya, kita bersatu. Tapi kalau di luar itu sendiri-sendiri, mudah kan mencurinya, batu batanya, atau kosennya, atau apa saja lah. Tapi kalau lengket dia semua, bersatu dia semua,
nggak mudah orang mencurinya. Setan nggak bisa mencuri menipu kita kalau kita bersahadi, kalau kita ada pada tempat kita. Amin, saudaraku. Kepalsuan ya, kita bukan anak-anak membimbing lupa pengajaran oleh permainan palsu manusia. Kelicikan mereka menyesatkan. Tidak ada ajaran sesat yang bisa menyesatkan kita. Amin. 15. Karena kita dengan teguh berpegang pada kebenaran. Apakah kebenaran itu? Tapi dalam kasih. Tadi sudah diajari, sabar. Kasih itu sabar, murah hati, dan seterusnya. Tidak mementingkan diri sendiri. Jadi kita berpegang pada kebenaran, tapi dalam kasih. Lalu kita bertumbuh dalam segala arah. Dia, Kristus. Jadi saudaraku, seperti saya katakan tadi, bertumbuh dengan harmonis hidup ini. Siapa jadi pemimpin pujiannya? Betul-betul bersahadi. Siapa jadi pendosaannya? Siapa jadi yang memimpin KKS-nya? Semua akan bersahadi. Tidak ada yang tidak dilayani. Semua mau melayani. Tidak ada yang enggak mau dibantu. Semua mau membantu. Ini ada semuanya tadi dikatakan. Ya, dalam hal saling membantu. Saya ulangi yang tadi, hidupmu bersama, ya, tegaklah rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Haleluya. Berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Amin. Ayat 16. Daripadanya seluruh tubuh rapi tersusun, diikat jadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar tiap anggotanya, terima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Semua ada tugas. Semua kita. Yang nyapu lah, kalau nggak bisa nyapu berdoa, kalau nggak bisa berdoa mengunjungi, kalau nggak bisa mudik masak, kalau nggak bisa pergi membawa jiwa-jiwa, semua ada bagiannya. Tidak ada yang dilayani, semua melayani. Haleluya. Dengan demikian tubuh ini, ya tubuh Kristus ini bertumbuh semuanya. Tubuh saya ini kalau nggak bekerja saudaraku, bisa lumpuh. Ada satu orang pasien kami dulu, masih sabar bisa berdiri. Dia malas sekali, dia sudah sembuh, malas dia pulang, gak ada kerjanya. Jadi dibilangnya, kakiku masih lumpuh dokter. Kami pun tahu itu, tapi kami pun sudah pulang mempermainkannya. Iya pak, ini ada, saya lupa namanya. Masih lumpuh kakinya, iya. Dilurus-luruskan kakinya yang enggak lumpuh itu, supaya jangan pulang tiap hari dapat makan pagi, dapat snack, dapat makan siang, dapat snack, dapat makan malam, dikasih vitamin. Gak ada sakitnya, malas dia saudara, gak mau dia kerja. Diluruskan, tahu saudara, sudah sekian lama betul-betul lumpuh. Betul lumpuh, karena tidak digerakkan di bagian. Saudara, jangan ada lumpuh. Mari semua, ambil bagian, bekerja sama-sama, supaya mau. Jangan berkata, aku kurang melayani. Jangan. Tuhan berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi semakin tinggi kita saudaraku pelayanan kita, ya. Semakin